Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Delia Arya Ardianti dari Prodi HKI 2F. Saya akan menjelaskan tentang materi satu Adariyah. Pengertian satu Adariyah, kalimat satu Adariyah berasal dari dua kata atau frasa atau idofah yaitu sab dan dariyah. Kata satu artinya menutup celah dan menutup kerusakan dan juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan kata dariyah secara bahasa artinya jalan yang membawa kepada sesuatu secara hisi atau maknawi, atau secara hisi atau baik, atau maknawi yaitu buruk. Menurut para tokoh tentang satu adalia, ada dua, yaitu yang pertama Ibnu Qayyim ke dalam rumusan definisi tentang adalia, yaitu apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Jadi menurutnya bahasa pembatasan pengertian zariah yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian zariah lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga zariah mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang sat al-adariyah dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut fat al-adariyah. Yang kedua, Syatibi mengatakan bahwa zariyah berarti sesungguhnya hakikat dari kaidah zariyah adalah dia yang menghubungkan sesuatu yang maslahat kepada mafsadat. Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan. Itu menurut Syatibi. Memasuki rukun satu Azariyah, Muhammad Hasim Al-Burhani menetapkan rukun Azariyah kepada tiga, yaitu yang pertama ada perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya, atau sebagai perantara wasilah, sarana, atau jalan. Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan, yaitu yang pertama ada maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain, atau kode yakunu maksudan dighairi, seperti bai'ul ajal. Yang kedua, yaitu maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri. Kode yakunu maksudan lidatihi, seperti mencaci dan mencela sembahan orang lain. Yang ketiga, perbuatan itu menjadi asas menjadikannya sebagai perantara atau wasilah, seperti larangan membentangkan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi. Rukun yang kedua yaitu ada kuatnya tuduhan kepada al-ifdo. Inilah yang menjadi penghubung antara wasilah kepada perbuatan yang dilarang atau al-mutawasil ilaih, yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah. Rukun yang terakhir atau ketiga, kepada perbuatan yang dilarang atau al-mutawasil ilaih. Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai al-mamnu atau perbuatan yang dilarang. Maka, jika perbuatan tersebut tidak dilarang atau mubah, maka wasilah atau dariyah tersebut hukumnya tidak dilarang. Kedudukan satwa dariyah dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan itu mengandung dua sisi. Pertama, mendorong untuk berbuat, dan kedua, sasaran atau tujuan yang menjadi natijah. Natijah yaitu kesimpulan atau akibat dari perbuatan itu, baik atau buruk. Jika natijahnya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya dituntut untuk mengerjakannya. Sebaliknya, jika natijahnya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya juga buruk karena dilarang. Dalam ulama tentang satu Adariyah ada dua kelompok. Kelompok yang pertama yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 108. Para ulama di kalangan mazhab Maliki misalnya bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan usul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Kelompok kedua yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Kelompok ini menolak zat adariyah sebagai metode istinbat pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Contoh kasus menggunakan zat adariyah adalah tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati suami. Wanita tersebut dilarang untuk berhias menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Karena dengan berhias, wanita itu akan menarik perhatian lelaki. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah pelarangan itu merupakan zat adariyah agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan iddah. Maksudnya pernikahan perempuan dalam keadaan iddah. Selain itu, Imam Syafi'i menolak zat adariyah dengan alasan bahwa dasar pemikiran satu adariyah itu adalah ijtihad bil ra'i yang tidak diterima oleh Syafi'i kecuali kias. Alasan yang kedua adalah bahwa syariat ditetapkan dengan dzawahir. Ulama yang menolak satu adariyah secara mutlak adalah ulama dhahiriyah. Penolakan itu sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menerapkan
menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual atau zahir al-lafadz. Sementara sabtu ad-dariyah adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkat dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep sabtu ad-dariyah adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nas secara langsung. Sekian penjelasan dari saya, semoga materinya dapat dipahami dan semoga bermanfaat untuk menambah wawasan tentang sabtu ad-dariyah. Billahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.